Halo pemirsa, menikahi kerabat terdekat dalam kerajaan di masa lalu adalah cara untuk mempertahankan kekuasaan. Tindakan mereka adalah upaya dalam menjaga garis keturunan agar tetap murni. Dengan ilmu genetika modern dan wawasan tentang begitu banyak bencana pada kerajaan, diketahui bahwa perkawinan sedarah menyebabkan penyakit dan kelainan. Beberapa sejarawan bahkan berpendapat perkawinan sedara bangsawan Eropa adalah faktor utama dari adanya Perang Dunia Pertama. Akibatnya, anak-anak yang lahir dalam keluarga kerajaan memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi daripada populasi umum. Daftar ini akan memberi beberapa alasan bagus untuk bersyukur bahwa Anda bukan raja atau ratu. Nomor 1, Raja Charles II. Selama ratusan tahun, keluarga Habsburg adalah salah satu keluarga terkuat di seluruh Eropa. Garis keturunan ini dimulai pada abad ke-13. Mereka memerintah Austria, Spanyol, dan Kekaisaran Romawi hingga tahun 1900-an. Namun garis kerajaan sangat menderita karena perkawinan sedarah yang besar-besaran. Keluarga tersebut dikenal karena rahang Habsburg, yaitu garis rahang dan lidah yang terlalu besar yang membuat aktivitas seperti makan dan berbicara menjadi sulit. Raja Spanyol Habsburg terakhir adalah Charles II, dan dia sangat menonjol dengan penyakit bawaannya. Ayahnya, Philip IV of Spain, dan ibunya Mariana of Austria adalah paman dan keponakan. Dia memiliki rahang yang sangat besar sehingga dia hampir tidak bisa makan atau berbicara. Dia juga dikenal sering ngiler. Selain itu, dia tidak dapat berjalan sampai dia berusia 8 tahun, dan itu pun harus dengan susah payah. Meskipun menikah 2 kali, tapi raja tetap tidak dapat memiliki keturunan. Hal ini sangat mungkin akibat dari perkawinan sedarah. Dia meninggal pada tahun 1700 pada usia 39 tahun, tidak meninggalkan pewaris tahta, dan dengan demikian mengakhiri pemerintahan Habsburg di Spanyol. Nomor 2, Ferdinand I dari Austria. Raja Ferdinand I adalah keturunan dari Joanna Castilia, lahir pada tahun 1793 dari dua sepupu pertama, Kaisar Franz II dan Marie Therese. Ferdinand lahir dengan hidrosefalus, kondisi lain yang umum terjadi di keluarga Habsburg. Hidrosefalus atau menumpuknya air di otak menyebabkan tekanan pada jaringan sensitif dan menyebabkan kerusakan otak. Dia juga memiliki epilepsi dan rahang Habsburg. Meski Ferdinand memiliki banyak kelemahan, raja tetap bersikeras agar dia menjadi pewaris tahta. Selama hidupnya, dia menjabat sebagai Raja Hongaria, Austria, Bohemia, Lombardi, dan Venesia. Dan karena kecacatannya, dia tidak secara langsung menguasai urusan negara, tetapi selama masa pemerintahannya, penguasaannya diwakili konselor dan bupati. Salah satu kegiatan favoritnya adalah duduk di ujung terbuka keranjang sampah dan berguling-guling di lantai. Anehnya, dia memegang tahta selama 18 tahun penuh. Selanjutnya tahta diturunkan kepada keponakannya, Francis Joseph, pada tahun 1848. Setelah masa jabatannya, dia meninggal pada usia 82 tahun. Setelah itu tidak ada Habsburg lain yang dinobatkan sebagai Raja Bohemia. Nomor 3, Joanna dari Kastilia. Joanna dari Kastilia. Dia berasal dari keluarga Trastamara yang telah melakukan pernikahan sepupu selama berabad-abad. Orang tuanya, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, adalah sepupu kedua. Joanna menikah dengan garis keturunan Habsburg yang akan berdampak buruk pada anak dan cucunya nanti. Pada usia 16 tahun, dia mengadakan perjodohan dengan putra Kaisar Romawi, si Philip yang tampan. Philip juga hasil dari perkawinan sedara. Dia dikenal sebagai seorang perayu, tapi Joanna benar-benar jatuh cinta padanya. Ketika dia naik tahta karena kematian kakak-kakaknya yang tak terduga, dia mengalami gangguan mental dan makin buruk karena perilaku Philip terhadapnya. Dan ketika dia menemukan salah satu gundiknya Philip, dia menikam wajahnya. Meski begitu, dia tetap jatuh cinta dengan suaminya. Dan ketika Philip meninggal secara tak terduga, Joanna memegangi mayatnya dan tidur di sampingnya setiap malam. Sejarah mengingatnya sebagai Joanna si gila. Nomor 4, Ratu Victoria. Ratu Victoria telah menyebarkan hemofilia ke seluruh keluarga kerajaan Eropa. Sebagian besar keluarga kerajaan Eropa pada abad ke-19 dan ke-20 dapat ditelusuri menuju kepada Ratu Victoria. Putrinya Alice adalah ibu dari Tsarina Alexandra Romanov, seorang permaisuri Rusia terakhir. Ratu Victoria juga merupakan nenek dari Raja Muda terakhir India, yaitu Louis Mountbatten of Burma, dan juga merupakan nenek buyut dari Pangeran Philip atau Duke of Edinburgh. Dia menikah dengan Pangeran Albert, sepupunya yang
yang pertama, yang berarti bahwa semua anaknya adalah bawaan. Dan dia juga menderita kelainan pembekuan darah atau hemofilia yang dia wariskan kepada anak-anaknya sebelum menyebar ke seluruh keluarga kerajaan Eropa. Namun dia tidak menderita penyakit secara signifikan, tetapi salah satu anaknya dan 5 cucunya meninggal karena komplikasi yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Hemofilia disebabkan oleh kedua orang tua yang memiliki gen resesif, dan Ratu Victoria adalah subtipe yang sangat unik yang dikenal sebagai hemofilia B. Pangeran Albert dan Victoria harus sama-sama menderita hemofilia untuk diturunkan kepada anak-anak mereka. Penyakit resesif langka yang begitu kuat dan ada di antara sepupu. Ada spekulasi bahwa ratu itu sendiri mungkin merupakan produk dari perkawinan sedara. Nomor 5, Alexei Romanov. Alexandra adalah anak dari Ratu Victoria yang menikah dengan Tsar Nicholas II dari Rusia dan melahirkan 5 orang anak. Salah satu anaknya, Alexei, menderita penyakit hemofilia yang telah menghancurkan kerajaannya, di mana penderita akan sering mengalami pendarahan. Alexandra ibunya ketika itu meminta bantuan kepada Rasputin. Inilah sebabnya kenapa Rasputin memiliki pengaruh yang begitu besar atas kerajaan Rusia. Alexandra dan suaminya Tsar Nicholas yakin bahwa perawatannya akan menyembuhkan putra mereka. Tetapi bangsawan dan orang lain yang dekat dengan keluarga kerajaan tidak begitu yakin. Dikarenakan karakter Rasputin yang terkenal buruk sebagai alkoholisme dan seks bebas serta berkecimpung dalam okultisme. Namun pengaruh dan keistimewaan yang dimilikinya terhadap kerajaan Rusia sangat dibenci dan dianggap sebagai sesuatu yang salah pada keluarga kerajaan. Sejak itulah kekacauan serta ketidakpuasan perlahan tumbuh. Dan pada tahun 1917 terjadilah revolusi Rusia. Penyakit Alexei dapat dianggap sebagai faktor penyebab revolusi atau jatuhnya Romanov dan eksekusi pada keluarga kerajaan Rusia. Nomor 6, Raja George III. Raja George III dari Inggris yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang yang kalah dalam revolusi Amerika juga termasuk dalam keluarga Hanover seperti halnya Ratu Victoria dan mungkin menderita kondisi yang dikenal sebagai porfiria. Porfiria adalah kondisi genetik yang menyebabkan serangan kegilaan dan juga menyebabkan orang yang menderita memiliki urin berwarna biru keunguan. Namun analisis ilmiah baru-baru ini meragukan hipotesis porfiria dan hanya mengklaim bahwa raja memiliki penyakit mental, juga kemungkinan gangguan bipolar yang mungkin disebabkan oleh perkawinan sedara di dalam House of Hanover. Selama keadaan gilanya, tulisannya sangat berbeda. Kalimat yang dia tulis bisa lebih dari 400 kata. Dia bahkan dikenal suka bicara, dan bicara, sampai buih keluar dari mulutnya. Dia dikenal dalam sejarah sebagai raja gila, di mana perawatannya melibatkan penggunaan jaket pengekang dan mandi es. Dia juga menderita penyakit kulit yang diobati dengan obat yang terbuat dari gentian. Gentian diketahui mengubah urin menjadi biru keunguan, sehingga mengarah pada teori bahwa raja menderita porfiria. Nomor 7, King Tut. Di zaman Mesir kuno, ketika Dewi Isis menikah dengan saudara laki-lakinya Osiris untuk mempertahankan garis keturunan murni, banyak Fir'aun yang mengikuti tradisi ini, termasuk orang tua Raja Tutankhamen yang legendaris. Pemindaian mumi menunjukkan bahwa dia memiliki mulut yang sumbing, kaki pengkor, tengkorak memanjang, dan sering sakit malaria yang terus-menerus. Studi DNA pertama pada mumi di Mesir dilakukan pada King Tut, dan terungkap bahwa dia sebenarnya adalah produk dari inses tingkat tinggi. Ibunya mungkin bukan Nefertiti seperti yang diperkirakan sebelumnya, melainkan saudara perempuan raja Akhenaten. Karena kekebalan yang terganggu akibat perkawinan sedara, Fir'aun kecil itu mungkin tidak dibunuh, tetapi meninggal karena ketidakmampuan tubuhnya untuk mengatasi nekrosis di kakinya, ditambah dengan penyakit malaria yang terus-menerus dan infeksi lainnya. Terlepas dari kelemahannya, Raja Tut melakukan kesalahan yang sama dengan ayahnya dengan menikahi saudara perempuannya. Selain itu, anak-anak mereka juga tidak selamat. Nomor 8, Nero. Kegilaan Nero mungkin berasal dari perkawinan sedara. Banyak ilmu pengetahuan modern berfokus pada upaya untuk memahami soal sisi gelap budaya Romawi, seperti mengapa ada begitu banyak yang keracunan timbal dan bagaimana hal itu berkontribusi pada jatuhnya kekaisaran terbesar dalam sejarah. Salah satu aspek tertentu dari sejarah Romawi yang menarik bagi beberapa sejarawan adalah bagaimana insest dan perkawinan sedara dapat menimbulkan kegilaan di antara para kaisar. Selain itu, mungkin tidak ada kaisar yang lebih terkenal kegilaannya daripada Nero.
pria yang membakar kotanya sendiri sambil tertawa-tawa dan dituduh berhubungan seks dengan ibunya sendiri. Nero adalah seorang putra dan keponakan. Pamannya Claudius menikahi ibunya Agrippina yang mungkin memiliki silsilah bawaan dari generasi ke generasi. Ketika Nero menjadi raja, pada akhirnya terbukti menjadi hal yang berbahaya bagi warga Roma. Tidak hanya keracunan timbal yang sangat menguras kemampuan mentalnya, tetapi perkawinan sedarahnya menyebabkan bahwa dia tidak memiliki banyak kemampuan sejak awal. Nomor 9, Caligula. Haus darah kemungkinan dipicu oleh perkawinan sedarah. Caligula telah melakukan hubungan insest dengan ketiga saudara perempuannya. Mereka menikah satu sama lain untuk menjaga harta, tahta, dan garis keturunan utuh. Pemerintahannya dipenuhi oleh nafsu dan kegilaan. Ayahnya, Germanicus, dicintai oleh orang-orang Romawi dan percaya bahwa Caligula akan memiliki karakteristik yang sama. Mereka dengan senang hati menobatkannya sebagai kaisar baru. Namun selama masa pemerintahannya dia membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang sama dengan ayahnya. Caligula memaksa orang tua untuk menyaksikan penyiksaan dan eksekusi pada anak-anak mereka. Dia dibunuh oleh rakyatnya yang tidak menyukainya setelah acara olahraga yang diadakannya. Penjaga tersebut menikamnya sebanyak 30 kali. Sekian video kali ini, terima kasih.